Mungkin materinya nggak terlalu panjang lah ya. Atau enggak nanti mungkin kita akan berinteraksi lah. Karena ini sebetulnya secara substansi ini penting. Kalau boleh dibilang sangat penting. Menjadi fondasi kita di bisnis gitu ya. Tentang integritas. Saya dikasih 3 nih sama panitia. Pertama integritas. Kedua togetherness. Yang ketiga tuh tentang produktivitas. Gitu ya, tentang produktivitas berat-berat banget gitu ya. Ini cuman kita cari akarnya dulu nih. Di sini kita skor 1 sampai 10 udah berapa nih kira-kira produktivitasnya menurut teman-teman? Ayo sebutin. Hah, 1? Oh. Berapa? Gimana? Kira-kira? Tetot nih ya. Apa harus terjun dulu? Kayak di Dufan. Baru bisa teriak. Kata Bang Yogo kan tadi kalau nggak ada suara nih kedufanin lagi nih. Gitu. Hah? Oh sengaja. Ya udah kan nggak usah teriak-teriak, bisik-bisik aja berapa produktivitasnya atau enggak integritasnya skornya berapa kira-kira teman-teman? 10? 11? Berat ya integritas ya? Kayak suci gitu kan? Integritas tuh kayak kalau wah, gue berintegritas nih kayak orang-orang suci banget gitu tuh. Kayak ada yang namanya suci di sini. Oh ada gitu ya. Paling berintegritas jangan nih Mbak Suci nih. Amin gitu. Susah yang ngukurnya ya, susah yang mengevaluasinya ya. Kalau togetherness nih, udah merasa kompak banget nggak sih? Kalau satu sakit, semua ngerasa sakit. Belum ya? Gitu, ada yang email, cuti, sakit, itu. Lu lemah gitu ya, nggak gitu ya? Itu mah jahat ya, toksik ya, boro-boro togetherness. Teman-teman, kita akan coba membicarakan nih, tapi kita kalau ngomongin pertama tuh, kita masuk dulu deh di integritas, karena togetherness itu kayaknya kebersamaan, kekompakan itu tuh, ada kita kompak nih, kompak betul. Ya, tandanya kayak gimana? Kalau ada yel-yel semuanya teriak gitu. Sosten apa yel-yelnya? Jargonnya nggak ada. Semangat gitu. Apa? Kita juga nggak ada sih. Agak norak gitu ya buat anak Gen Z, tapi kita nggak tahu. Nggak ada ya? Sosten? Ada Pak, Oh. main gue. Apa Pak? Hah? Main gue. Main gue. Terus bener itu? Enggak. Anak-anak Gen Z ya. Atau enggak kekompakan bisa dilihat dari udah berapa bulan di sini? Makanan apa yang paling enak menurut teman-teman di kantin bawah? Kita kayak Catering kompak itu ya. Oh kompak, iya. Tapi teman-teman harus coba itu kue tiaw siram ayam di bawah, mantap. Itu enak banget ya. Kue tiaw siram daging tuh enak banget di bawah tuh. Kalau dulu saya ngantor di sini 2 bulan doang, mereka kompak tuh. Jadi kekompakan bisa dilihat lah ya dari beberapa indikator. Cuman kan ada organisasi kompak tapi nggak produktif, gitu ya. Jadi kayak buat apa? Ada orang produktif banget tapi kompetitif. Kompetitifnya sampai kayak agak-agak toksik gitu tuh. Lu lemah ya udah tugas lu gua aja yang ngerjain gitu. Gitu tuh. Atau enggak yang saling berlomba-lomba untuk menjemput atensi atasan. Itu juga menyebalkan kan. Nah, apakah yang kayak gitu nggak bisa kita sebut sebagai integritas? Pegel banget sebetulnya kalau kita ngomongin tentang integritas. Tapi semua orang pengen ngomongin tentang integritas. Atau nggak pengen dikasih pelatihan tentang integritas. Cerita sedikit. 2 minggu lalu saya diminta dikontak hari Kamis untuk ngisi acara. Kayak gini lah kurang lebih ya persis. Tapi saya nggak dikasih layar. Ya, ngasih materi tentang integritas di satu organisasi. Organisasinya juga agak-agak ngaco. Direktorat Perizinan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. H-1 ngisinya Jumat. Terus outdoor lagi. Ngomongin integritas outdoor, modal mic 80 sampai 100 orang,
tidak diberikan layar ki opo gitu. Potensinya cuma dua, saya menginspirasi atau enggak saya mempermalukan diri sendiri kan gitu. Saya bilang itu ke audiensnya. Jadi integritas itu tuh saking pengennya orang ya atau nggak business owner atau nggak pemimpin itu tim itu memiliki integritas. Tapi teman-teman semua kalau kita ngomong integritas kan kayak tadi ya suci ya kan, kayak harus bersih gitu tuh, harus bener kayak gitu tuh. Nah kita akan coba dari sisi lain. Teman-teman sebetulnya integritas itu tuh sangat berkaitan erat sama sistem perusahaan yang kita buat, gitu ya. Sebetulnya turunan dari integritas itu apa sih? Definisinya atau enggak padanan katanya teman-teman bisa sebutin. Saya kasih contoh satu, jujur ya dong. Apa lagi? Apa lagi? Ini beneran di mulut udah makan belum sih? Hah? Ini catering sarapannya nggak ada bang, apa gimana? Hah? Orada antak pisan. Nggak ada. Apa? Padanan katanya. Kalau integritas, sidik abang, kayak nabi ya, lama-lama. Teguh pendirian. Teguh pendirian. Apalagi? Bertanggung jawab. Apalagi? Seolah-olah integritas itu tuh masuk di dalam karakter yang sifatnya innate ya. Innate itu tuh internal dirinya sendiri. Jadi, kalau internal dirinya sendiri, urusan integritas itu tuh seringkali jadi urusan yang personal. Kalau teman-teman semua punya behavior yang gimana-gimana, kayaknya ini agak kurang berintegritas dan lain-lain. Ini yang sebetulnya kajian tentang integritas itu tuh jadi mudah buyar. Kenapa? Karena urusannya personal, seringkali jadi emosional. Bener nggak? Kayak gitu. Jadi kita bagaimana mengukurnya gitu tuh. Nah, yang saya mau dalemin di sini adalah sebetulnya kita itu kalau ngomongin berintegritas, pertama kita pasti akan melakukan screening integritas itu ada di rekrutmen. Udah pasti dong. Teman-teman akan dicek background-nya, ada background checking. Ini Mbak Suci dulu teman kampusnya kayak gimana dicari. Kayak gitu kan ada background checking kayak gitu. Jadi screening integritas itu udah masuk. Nah, terlepas dari itu, yang menjadi paling penting itu adalah apakah perusahaan kita menghargai orang berintegritas atau enggak gitu. Apakah perusahaan kita itu tuh mendesain untuk melindungi orang berintegritas atau enggak. Karena orang berintegritas bekerja di dalam perusahaan yang tidak mendesain sistemnya dengan baik, dia akan terlihat tidak berintegritas. Garis bawain ya. Gitu. Yuk, next. Jadi kita ngomongin mitos nih orang nih mencari orang yang berintegritas gitu tuh seolah-olah itu masalahnya hanya di orang. Tapi kalau di dalam organisasi sebetulnya kita akan melihat bahwa di situ tuh ada sistem sebetulnya. Karena untuk menilai integritas seseorang itu tuh akan sangat personal dan emosional. Ini yang menjadi sulit, ini yang menjadi rumit, ini yang menjadi menyebalkan. Kayak gitu. Karena semuanya itu tuh sesuai dengan apa maunya atasan. Ya. Masalah utamanya perusahaan bukanlah karyawan yang tidak mau berintegritas, melainkan sistem. Yuk, next. Nah, jadi ada satu buku, teman-teman. Silahkan diingat-ingat. Buku ini nggak pernah saya baca full. Tapi memang kalau teman-teman mau baca buku itu tuh nggak usah baca full ya. Gitu. Saya tes coba. Ada yang pernah baca buku Atomic Habit? Hah? Pernah? Belum habis? Nah. Sudah? Oke, sebutkan 4 siklusnya. Yang jadi muter tuh. Atomic Habit. Apa aja? Ada 4 siklusnya. Nggak ingat. Ya, Bang Hadi? Hah? Sesuatu yang kecil berpengaruh ke hal yang besar. Bukan, 4 siklus. Jadi cara membentuk sebuah habit itu tuh ada 4 siklusnya. Hafal pas, tapi identifikasi, ngebongkar, ngebentuk lagi. Bukan. Biasanya. Ada 4. Yang pertama itu adalah cue, petunjuk. Atau enggak rangsangan, cue. Yang kedua adalah desire, keinginan. Ya. Makanan di meja itu petunjuk. Ya kan? Atau enggak cue atau rangsangan. Nah, apakah keripik warna hijau itu tuh menghasilkan desire, keinginan? Air liur kita ngiler apa enggak?
Kalau enggak berarti nggak menghasilkan desire. Gitu ya. Yang setelah desire ada action. Nah, habis itu setelah kita ngiler, bisa ngambil apa enggak? Setelah ngambil terus makan, yang terakhir itu adalah reward. Ya, itu reward. Sorry, itu tuh selingan aja materinya. Cuman yang saya mau tahu itu tuh teman-teman, Atomic Habit itu tuh buku yang terkenal kan? Mega bestseller kan? Semua orang ngomong, udah pernah baca, tapi susah untuk nge-recall apa yang ada di dalam. Kenapa? Karena kalau teman-teman baca buku itu pengennya ngabisin mulu. Kayak seolah-olah itu tuh kita udah mengubah dunia kalau baca buku sampai akhir gitu ya. Padahal enggak. Yang penting tuh dapatnya dulu. Nah, ini ada satu buku. Bukunya ini tahun berapa ya? Tahun kalau nggak salah tahun 70-an atau 80-an lah. Tapi buku ini keren banget, ditulis sama ahli manajemen namanya Patrick Lencioni. Judul bukunya adalah Three Signs of Miserable Job. 3 tanda pekerjaan kita tuh menyedihkan. Gitu. Nah, apa hubungannya dengan integritas? Nanti kita akan hubungin. Yang pertama, pekerjaan kita itu akan menyedihkan kalau di organisasi pekerjaan kita itu anonymity. Kita nggak jelas pekerjaan itu dikerjakan oleh siapa. Gitu. Orang yang berintegritas pun masuk ke sini, masuk ke perusahaan, kalau pekerjaannya anonymity, itu juga kesel. Nggak punya kemampu telusuran untuk bagaimana pekerjaan tersebut dihargai. Gitu ya. Anonymity nih. Ya, pekerjaannya dilakukan tanpa kejelasan. Tanpa ada job desk yang jelas, tanpa ada OD. OD itu adalah Organization Development atau Organization Design. Desain dari organisasi ini. Kayak gitu tuh. Jadi pekerjaannya tuh banyak dikerjakan, habis itu anonymity. Saya pernah kerja di BUMN, ada teman saya 2 orang, 3 orang, dia begadang ngebuatin dokumen, tapi dokumen yang dihasilkan itu diklaim hasilnya oleh atasannya. Namanya nggak disebutin. Gitu. 6 bulan kemudian dia keluar. Anonymity. Yang kedua itu adalah irrelevance. Irrelevance itu pekerjaan kita tidak relevan. Dengan apa? Ada bisa nyebutin? Ngomong dong. Yo. Hah? Goals perusahaan. Goals perusahaan. Selain goals. Job desk-nya. Atau enggak, irrelevansinya itu adalah goals-nya nggak dibuat relevan dengan resource yang kita punya di organisasi. Goals-nya nggak jelas. Gitu. Ini mau kemana-mana sih? Perasaan gue di-hire, gue punya skill ini. Tapi kok arah perusahaannya nggak kemana-mana nih? Gitu. Atau nggak arah perusahaannya udah jelas, tapi pekerjaan kita tuh nggak ada konektivitasnya nih. Relevansinya kayak gimana? Irrelevance. Gitu. Cukup banyak nih, kasusnya ya. Dan yang terakhir adalah immeasurable. Tidak bisa diukur. Sulit mengukurnya. Tolong digarisbawahi. Ada kata-kata kayak gini di manajemen. We cannot improve something we cannot measure. Kita nggak bisa meningkatkan sesuatu yang tidak bisa diukur. Gitu. Jadi ukuran itu menjadi penting. Monitoring itu menjadi penting. Ya teman-teman. Dalam pekerjaan kita sudah, teman-teman udah hubungannya sama dapur gitu kan ya. Udah banyak. Tapi progresnya itu tuh sulit untuk diukur. Nah, teman-teman nanti akan sulit untuk melihat prioritas apa yang harus dieksekut. Prioritas risiko mana yang harus dimitigasi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini 3 menurut Patrick Lencioni. Nah, bayangkan jika orang yang berintegritas sekalipun masuk dalam organisasi yang punya 3 signs of miserable things ini, dia juga akan merasa integritasnya tidak dilindungi. Gitu ya, teman-teman. Jadi integritas bukan hanya tentang bagaimana orang yang berintegritas. Atau justru yang menarik itu adalah orang yang dipertanyakan integritasnya, dia akan merasa terpaksa atau memaksakan diri membangun integritasnya untuk menyesuaikan dengan sistem. Mau contoh? Next. Nah ini contoh ya. Job desk tidak jelas, ya, anonymity, tidak relevan. Jadi motivasinya nggak jelas juga nih, karyawan menjadi robot aja mengerjakan sesuatu. Maka orang yang berintegritas pun itu juga jadi bingung bagaimana
bagaimana di dalam mengkontekskan integritasnya itu dengan perusahaan. Kayak gitu. Next. Nah, sebelum masuk sebelumnya coba. Salah satu contohnya gini. Saya itu di Bogor dari tahun 2009. Juniornya Bang Hadi. Dulu kita waktu di tahun-tahun segitu, KRL itu tuh masih belum kayak sekarang ya, Bang ya. Masuk itu kita tiketnya itu tiket kertas, dan pada saat masuk itu masih dibolongin sama bapaknya. Dan pada saat KRL jalan, pintunya kebuka. Jadi saya tuh bisa kaki di sini nih, terus pegangan begini keluar aja. Jadi kalau ada tiang begini, gitu tuh. Gokil banget. Terus kalau masa-masanya demo, saya naik ke atas. Nggak safe banget kan? Tapi anak S1, cuman nggak punya duit, pengen demo, macam-macam lah alasannya. Cuman kita ingat banget pada saat waktu itu Jonan masuk, semuanya berubah. Tiketnya ada gate-nya, kartunya untuk bayar khusus. Kalau dulu ada pengamen datang masuk di pinggir di platform, ya di peron. Dia ngamen gitu. Sekarang udah nggak ada. Semuanya udah bersih, semuanya udah rapi dan lain-lain. Nah, di situ saya ngelihat bahwa orang yang tidak berintegritas sekalipun, dia akan malu dan mencoba menyesuaikan diri dengan sistem. Gitu ya. Jadi sistem itu akan menjadi alat edukasi terbaik juga untuk membuat orang menjadi lebih berintegritas. Jadi saking pentingnya itu kita memiliki sistem itu sendiri. Gitu ya. Next. Nah, sehingga yang tadinya awalnya kita masuknya obrolan tentang integritas itu tentang subjektif, emosional, tergantung mood atasan kayak gimana. Karena mereka pun bisa jadi tidak memiliki cukup banyak alat untuk memberikan judgement. Ya. Contoh misalkan, ada salah satu di antara kita pekerjaannya kurang produktif. Dipanggillah ke ruang direksi. Iya, ruang direktur ya. Nah, panggil. Habis itu dijudge. Kok kamu kurang produktif deh? Kayak gimana dan segala macam. Tapi nggak ada dashboardnya. Nggak ada angkanya. Maka judgement itu akan terasa emosional, akan terasa personal. Tapi kalau sudah ada monitoringnya, sudah ada ini segala macam, tanpa dipanggil ke meja direktur pun teman-teman semua akan ngerti. Karena angka yang masuk di dalam sistem itu adalah angka yang single source of truth. Satu-satunya sumber yang bisa dipercaya kebenarannya, gitu. Tapi kalau misalkan kita di dalam satu kegiatan, kita punya report Excel, report daily to weekly 0,1 gitu ya, 0,1. Terus file ini dipegang oleh satu orang. Ya kan? Agak sulit untuk diupdate. Nah, pada saat kita mau buat report lagi, kita buat lagi 0,2. Jadi single source of truth-nya yang mana? Kayak gitu. Ini bukan hanya terjadi di perusahaan di skala kita ya, teman-teman, tapi ini skala BUMN. Levner itu kliennya ada 210, 90-nya itu adalah BUMN. Dan BUMN itu tuh punya masalah single source of truth. Kalau kita mungkin skalanya kecil, tapi mereka di dalam satu divisi-divisinya aja mereka berdebat single source of truth-nya yang mana. Kayak gitu. Ya, jadi mumpung kita masih mungkin skalanya masih menengah, kita bangun dulu sistemnya bareng-bareng supaya tadi melindungi orang yang berintegritas. Permasalahan integritas itu bukan hanya tentang permasalahan personal dan emosional, tapi juga tentang sistem. Yuk lanjut. Nah, ini kan yang tadi contohnya nih, KRL, skenario, pabrik kabel Karawang. Waktu itu saya pernah ngaudit. Jadi dulu saya auditor sistem manajemen. Jadi saya ngaudit perusahaan. Kalau ngaudit itu istilahnya kita nyari apa yang salah. Makanya tuh orang kalau ketemu auditor mukanya masam gitu ya, tapi terpaksa senyum gitu. Karena kan kalau auditor marah juga temuannya bisa banyak kan gitu. Jadi kayak preman aja lah kita tuh auditor gitu kan, merasa mau minum apa Pak Gugi? Ya ayam bekakak deh gitu.
Makan siangnya enak, segala macem. Malam-malamnya diajak karaoke, wah macam-macam lah. Gitu ya, kacau juga tuh hidup. Nah, jadi di audit itu, saya pada saat ngaudit, mereka berantem sendiri. Mereka berantem sendiri. Jadi saya ngaudit nih, saya buka buku, terus kemudian di depan saya ada es cendol. Nah, mereka berantem sendiri. Ya udah saya seruput aja es cendolnya. Ngauditnya saya juga bingung. Itu brutal, teman-teman. Itu adalah pabrik produsen benang, salah satu terbesar di Indonesia, ya. Namanya Indo titik-titik ya. Itu perusahaan gabungan antara India dengan Cina. Berantem itu tuh. Jadi mereka saling mencari kesalahan dan lain-lain. Kenapa? Karena nggak ada single source of truth-nya. Datangnya dari mana nih masalah? Datangnya dari mana akar masalahnya? Kayak gitu. Apakah kita bisa bilang bahwa semua orang yang berantem itu nggak jujur? Sulit kan? Gitu. Permasalahan integritas itu bukan hanya jujur atau nggak jujur, tapi sistemnya berkata apa gitu. Karena itu yang kita percayain, bukan orangnya. Gitu, ya. Ya. Di sini juga ada di pabrik kabel dan di tadi ya pabrik benang. Yuk lanjut. Jadi sistem itu bisa membentuk perilaku, bukan sebaliknya. Atau perilaku kita bisa nggak ngebentuk sistem? Teman-teman gimana? Bisa. Bisa nggak? Perilaku ngebentuk sistem? Bisa. Tapi perilaku bisa berubah nggak? Bisa. Makanya perilakunya bisa ngubah sistem, tapi perilakunya harus disistematisasikan. Kayak gitu. Perilaku teman-teman apa? Behavior activity-nya apa? Habits-nya apa? Contoh, gimana caranya supaya kita bisa memonitoring pekerjaan satu orang? Tools-nya apa? Yang paling mudah? Checklist. Bener nggak? Checklist kan? Tapi ngisi checklist pegel nggak? Pegel. Oleh karena itu, ini nggak ada papan ya? Nanti deh. Teman-teman ingat aja di sini ya. Di dalam level manajemen, itu tuh umumnya ada 3. Ada manajemen by task. Kita tuh memanage orang berdasarkan tugasnya. Orang yang di-manage dengan level tugasnya ini agak pegel. Karena kita harus mendikte tasknya apa, tugasnya apa. Apalagi kalau monitor tasknya itu tuh, toolsnya beda-beda. Ada yang pakai Notion, ada yang pakai apa lagi? Habit tracking, ada yang pakai Samsung Notes, ada yang pakai apa? Gimana kita tahu? Ya, untuk memonitoring itu semua. Manajemen by task itu tuh risikonya di situ. Dan kita pegel banget. Bayangin jika semua orang di sini dimonitoringnya pakai checklist. Akhirnya apa? Checklist tersebut jadi KPI. Akan sangat mudah untuk checklist 1 atau 2 pekerjaan setiap hari. Tapi sering banget KPI-nya tercapai, tapi perusahaannya nggak kemana-mana. Pernah nggak dengar yang kayak begini? KPI-nya tercapai, ya. Oleh karena itu banyak banget orang-orang itu tuh perusahaan itu tuh langsung ngebuatin KPI per orang. Ini yang sangat saya hindari. Kenapa? Karena potensinya sangat besar untuk KPI perorangannya tercapai, tapi revenue perusahaan nggak kemana-mana. Kenapa? Karena itu tidak relate dengan sistem yang ada di atasnya. Jadi kita hanya mengukur behavior-nya saja. Gitu ya, manajemen by task itu risikonya kayak gitu. Makanya di atasnya ada manajemen by result. Ada manajemen berdasarkan hasil. Terserah tasknya mau kayak gimana. Gua nggak peduliin lo mengerjakannya kayak gimana, mau berguling-guling kayak gimana, mau begadang, mau nginep di kantor, terserah. Yang penting resultnya begini, kriterianya begini, dan lain-lain. Adapun tasknya atau cara kerjanya sudah dibuatkan dalam bentuk instruksi kerja atau prosedur atau SOP. Udah ada tuh di sana. Kayak gitu ya.
Jadi untuk membuat cara kerjanya itu sesuai, udah ada toolsnya. Yang penting adalah MBR, Management by Result. Resultnya harus kayak gini. Nah, orang di manage dengan Management by Result ini akan lebih enak. Bahwa dia tidak perlu dicurigai integritasnya dalam mengerjakan task. Bener nggak? Ya. Kata siapa begadang 2 hari itu lebih baik dibandingkan dengan begadang 1 hari? Ya kan? Kata siapa kita mengerjakan banyak dokumen tebel 500 halaman lebih baik dibandingkan dengan yang 120 halaman? Kayak gitu. Jadi tentukanlah kriteria resultnya. Tapi ada resultnya bagus, cuman target perusahaan nggak tercapai. Ada. Gitu. Oleh karena itu di atasnya ada namanya MBO. Management by Objective. Perusahaan ini objektifnya apa? Targetnya apa? Gitu. Nah, kalau ada orang atau posisi yang bisa di-manage by MBO ini, saya akan bilang bahwa tolong dong saya mau target bulan ini tercapai. 20% dibandingkan dengan target di bulan lalu. Kayak gitu. Terserah resultnya kayak gimana, terserah tasknya kayak gimana. Orang tidak akan merasa dicurigai lagi integritasnya, bahwa integritas dengan produktivitas itu tuh sudah punya tempatnya masing-masing. Sudah punya sistemnya masing-masing. Kayak gitu ya. Saya hanya minta hasil. Itu juga adalah sistem yang bisa menghargai orang yang punya skill dan punya integritas. Bahwa saya bekerja di sini tidak merasa dicurigai. Dan saya bekerja di sini tidak merasa direndahkan karena kapasitas saya cukup untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai. Pertanyaannya hanya teman-teman sudah cukup skillful apa belum? Sudah merasa cukup berintegritas apa belum? Dan sistemnya sudah ada apa belum? Itu yang harus dicari tahu. Oke, teman-teman. Hubungan antara sistem, integritas, sama perilaku. Gitu ya. Jadi ada 3 level. Apa? Yang pertama, paling bawah? Management by task. Yang kedua? Management by result. Result ya. Yang ketiga? Objektif. Objektif sama result bisa ngebedain ya? Result. Contoh. Teman-teman pernah buat proposal nggak? Kemana? Ke siapa? Kliennya SPPG. Oke. Ada kriteria proposal nggak? Ada. Proposal yang mana yang dikatakan bagus sama yang tidak dikatakan bagus sudah ada ya? Oke. Tapi apakah proposal bagus itu pasti deal? Belum tentu kan? Nah, deal itu adalah objektif. Proposal yang bagus itu adalah result. Belum tentu resultnya sesuai dengan objektifnya. Oleh karena itu, kriteria tentang result, kriteria tentang hasil ini bisa jadi berubah-berubah. Gitu ya, sesuai dengan bagaimana caranya kita menghadapi ini. Oleh karena itu sangat cukup berbahaya, kalau saya boleh saran, untuk menciptakan KPI personal terlalu dini. Karena relevansinya dengan bisnis bisa jadi jauh. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, so ada teori lagi, satu. Jadi ini teorinya namanya Yerkes and Dodson Law. Ditemukan tahun 1906. Itu ya, kalau nggak salah tuh Bung Karno lahir dah ya. Nah, 1906. Jadi ini tuh adalah kita ngomongin tentang produktivitas atau enggak performance. Tadi integritas sudah ada, togetherness nantilah ya. Kita ngomongin tentang hubungannya dengan performance, dengan produktivitas. Jadi, sumbu Y itu adalah kinerja, performance. Sumbu X itu adalah arousal atau rangsangan. Rangsangan ini bisa jadi bermakna ya, positif atau enggak negatif lah ya, sense-nya ya. Contoh positifnya itu adalah benefit. Gaji, bonus, komisi. Gitu. Ada juga yang bermakna agak negatif. Ada punishment, ada konsekuensi. Gitu ya. Ada SP 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, kata siapa gaji tinggi itu tuh, atau semakin tinggi gaji, itu akan menghasilkan performance yang tinggi juga. Enggak, kalau dia udah kelewatan di sini.
Jadi gajinya ini kelewat tinggi dibandingkan dengan kapasitas dia mengunyah gajinya. Gitu. Nah, sehingga dia merasa bahwa tanpa dia kerja kayak gimana pun, pendapatan dia udah oke. Dia nggak merasa lapar, ya. Ketidaknyamanan di dalam perusahaan itu tidak terlalu cukup untuk membuat dia belajar. Ini please diingat-ingat ya. Ketidaknyamanan di dalam perusahaan itu tidak terlalu cukup untuk membuat dia belajar. Sehingga dia merasa bahwa pendapatan gue segini, nggak usah lah. Kayak gitu ya. Tapi atau enggak rangsangannya juga terlalu sedikit. Ini target nggak ada. Ya, rangsangan kita untuk produktivitas itu nggak ada. Ini juga benefit nggak kemana-mana gitu. Kita udah kenyang juga ngobrol di sini. Nah, yang kita cari itu adanya di sini. Jadi di dalam perusahaan itu tuh cukup rasa nyamannya dan cukup juga rasa tidak nyamannya. Karena butuh rasa tidak nyaman untuk belajar. Butuh kenyamanan juga untuk belajar. Kantor di sini nyaman nggak? Nyaman ya? Yang nggak nyaman apanya? Kayak nggak berani ngomong di depan Bang Hadi nih. Kedufan nyaman nggak? Nyaman. Yang nggak nyaman apanya sih di Sosten coba? Pengen kasih tahu nggak? Ada nggak yang nggak nyaman? Berarti nyaman semua Bang Hadi. Terlalu nyaman. Betul. Khawatir ada di sini. Iya kan? Coba dikasih target dikit. Ya kan? Coba dikasih MBO dikit. Coba diperkenceng MBR-nya dikit. Sehingga nanti yang ngeplak-ngeplak, bahasa ngeplak jangan ya. Gen Z nanti bisa direkam terus jadi nggak bener nih ya. Apa dong ya? Tangan gue udah gini soalnya. Yang ngasih evaluasinya itu tuh langsung sistem. Bahwa ada result yang nggak sesuai dan lain-lain. Kayak gitu ya. Nah jadi carilah di sini nanti. Ya. Kenapa? Karena rasa ketidaknyamanan itu tuh penting. Saya pernah waktu itu di dalam project saya harus refund 250 juta untuk sebuah project pekerjaan. Dia minta refund. Gara-gara yang ngerjain itu masih junior. Kayak gitu. Ya udah akhirnya terpaksa saya refund di depan mukanya. Ingin banget itu orang saya cut. Tapi orang ini juga tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk belajar. Potensinya dia besar. Potensi dia besar banget. Tapi potensi ini tidak ditemani oleh cara untuk menyelesaikan tasknya. Oleh kriteria yang cukup untuk membahas result yang semestinya. Kebayang nggak? Gitu ya. Apakah saya cut orang ini? Pengennya di-cut apa nggak? Nggak di-cut. Orang itu tuh nangis, dua orang ini nangis gitu kan ya. Habis itu saya sampaikan, ya udah nggak apa-apa. Ini juga adalah part dari kesalahan saya sebagai pimpinan. Kenapa? Karena saya tidak cukup memberikan arousal. Tidak cukup memberikan rangsangan. Tidak cukup memberikan panduan. Kayak gitu. Akhirnya saya latih. Sekarang, dua orang, yang satu orang sendiri dia bisa ngasilin 5 miliar, 6 miliar. Yang satu sendiri, ini nih sekarang jadi C-level, itu bisa 9 miliar. Gitu, dalam 1 tahun. Pernah ketemu nggak ya yang gondrong namanya Semi? Nah itu tuh. Dia yang menyebabkan kita rugi 250 juta nih. Gitu. Nah jadi itu teman-teman. Ketidaknyamanan untuk bahwa dihantam sama klien, dihantam sama atasan, dihantam sama itu adalah bagian dari pembelajaran. Kalau kita nggak punya rasa tidak nyaman itu, sulit untuk ngebayangin kita bisa bertumbuh. Teman-teman. Oleh karena itu kan Einstein bilang kan, kalau kamu tidak, Einstein apa siapa ya? Kalau kamu tidak mau melewati rasa sakitnya belajar, maka silakan merasakan rasa sakitnya kebodohan. Gitu kan? Imam Syafi'i ya? Bukan Einstein, salah. Ya, terlalu Eropa ya gue nih. Ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus memiliki ketidaknyamanan itu. Makanya sekarang, ternyata nyaman semua nih ternyata. Gitu ya. Harusnya dimonitoring ya teman-teman semua nih ya. Kalau bisa tuh ya mungkin bisa 1 minggu Bang. Kalau indikatornya udah cemberut tuh berarti benar.
Gitu, udah cemberut-cemberut gitu kan ya. Waduh, target sulit banget. Itu bagus bang. Itu bagus, gitu ya. Karena sudah ada rangsangan di sini. Kalau rangsangannya, makan apa kita hari ini? Happy banget gitu kan ya. Tapi mungkin ini gitu ya. Mohon maaf ya, mungkin saya memberikan pengaruh buruk buat kalian semua. Gitu ya. Jadi kita di Levnar, kita membuat sistem itu. Sehingga orang itu tuh selesai perdebatannya di dalam data. Jadi decision making itu adalah data driven decision making. Sebisa mungkin kita melihat bahwa ada berapa persen yang gagal, ada beberapa persen yang tidak sesuai. Kayak begitu. Ya, lanjut. Nah, di sini sekarang kita coba kasih ini ya. Jadi cara kita melihat bagaimana membedah gitu ya, organ-organ di dalam satu perusahaan, satu organisasi itu tuh biasanya ada 3 line. Yang pertama top line, penjualan dan marketing. Ini adalah tempat masuknya darah. Midline, ini adalah operasional dan delivery. Ini adalah tempat di mana organ tersebut bekerja menggunakan si darahnya itu gitu ya. Yang bottom line ini adalah finance dan cash flow. Nah, ini adalah tempat di mana ya hal yang paling kritikal itu tuh di sini nih gitu ya. Ya tempat memproduksi darahnya sendiri kan ada tulang sumsum tuh ya, kali kira-kira itu bottom line-nya lah. Duitnya tuh adanya di sini, tapi duit masuk akan ada di sini. Dan semua ini orang ya umumnya di dalam perusahaan itu merasa paling penting. Kalau kita sebagai leader ngelihatnya semuanya, tapi orang di bottom line dia harus merasa bahwa dirinya adalah paling penting di perusahaan ini. Kenapa? Karena saya memegang kas perusahaan. Di sini midline orang akan merasa paling penting. Kenapa? Karena saya mesinnya. Kalau nggak ada mesinnya, siapa yang ngerjain? Gitu ya. Nah, yang di atas top line itu adalah merasa paling penting juga. Kalau nggak ada gua, mau apa sih perusahaan ini? Nggak ada yang jualan dan lain-lain. Nah, makanya suka ada konflik. Nah, saya tanya, kalau ada konflik itu tuh benar apa salah? Benar. Kenapa benar, Mas? Karena buat apa namanya menjadi konflik itu bagaimana sih? Kayak lebih benar kalau ada konflik itu karena dia satu sama lain tahu Pak, sama buat Betul. menguatkan tim juga. Betul. Tepuk tangan dong buat abang. Bang siapa, Bang? Oh, Jan. Nizar. Iya, betul. Konflik itu, jadi saya bilang bahwa konflik itu selalu sehat dan menyehatkan selama dikomunikasikan. Gitu ya. Nah, orang yang berantem seringkali dianggap orang yang tidak berintegritas, benar nggak? Padahal dia sedang memperjuangkan perannya di dalam perusahaannya. Kalau perusahaannya tidak memiliki sistem untuk menghargai itu, gitu, bagaimana? Gitu. Nah, berantemnya ini itu mereka memperjuangkan perannya di dalam, bukan berarti menganggap remeh, tapi kalau gua nggak optimal menjalankan peran gua yang sangat penting ini, lu juga bakal kena imbasnya kok. Lu nggak bisa digaji gara-gara bottom line-nya nggak bener. Karena kan dia yang mengelola. Di sini orang finance siapa? Siapa namanya, Mbak? Ayu. Orangnya pelit nggak? Pelit nggak? Loh, justru harus pelit, Mbak Ayu. Gitu, karena menjaga. Jangan tiba-tiba Pak Yogo, Pak Hadi, kayaknya kita perlu beli Fortuner deh gitu tuh. Oh iya. Gitu. Padahal itu duit kas itu tuh butuh apa? Butuh buat COGS, butuh buat apa segala macam. Dia menjaga di sini karena saking pentingnya. Makanya salah satu hal yang paling penting menurut saya ya, yang agak jarang di Indonesia itu ada satu sifat namanya, minta tolong ditulis nih, minta tolong diingat, namanya assertiveness. Asertif. Dia itu tuh bisa ngomong jujur dari dalam dirinya dan tanpa merasa khawatir akan melukai orang. Orang di Indonesia kan nggak enakan. Ya kan? Aduh, tapi ini permintaan bos gimana ya, Fortuner ya, tapi kan duitnya nggak ada. Bilang langsung. Ya, kebanyakan orang nih kita nih diem-diem bau. Ya kan? Diem-diem kentut ya. Gitu, ngomongnya di belakang. Ya kan? Ngomongnya di belakang.
Jadi ngomongnya di depan. Kasih datanya. Kasih analisisnya. Kasih implikasinya. Oleh karena itu ya tadi, untuk menghargai bagaimana kita, integritas kita dalam perusahaan, itu komunikasikanlah. Makanya tadi, konflik itu selalu sehat dan menyehatkan selama di komunikasikan. Kalau kita nggak bisa komunikasi, bagaimana? Iya, malah diem, baunya di belakang nanti. Baunya nanti di ujung, baunya brutal, jebret gitu tuh. Rugi abis-abisan. Karena kita takut disalahkan, takut terlihat salah, takut terlihat bodoh, takut untuk menyinggung, semuanya takut. Gitu ya. Jadi kita juga nggak ngerti, apakah kita takut dianggap tidak berintegritas sehingga kita banyak-banyak diem? Nah itu. Nah kelihatan nih kayaknya teman-teman Sosten harus lebih banyak berteriak di sini Bang Hadi ya. Berteriaknya bukan hanya di Halilintar aja. Oke. Nah, setiap line wajib diukur. Nah, ini tadi ya, untuk melindungi berintegritas. Bayangin teman-teman semua. Kalau teman-teman midline, ya, Om Sidik, muter kemana-mana, menjadwalkan, tapi ternyata keterukurannya, nggak terlalu muncul, kayak gitu, dia bisa jadi akan ditanyain, timnya kerjanya udah sampai mana, dan seterusnya. Kayak gitu. Sehingga nanti dianggap, kayaknya timnya kurang berintegritas dan lain-lain. Kita nggak begitu ya, teman-teman. Gitu. Sehingga nanti kalau nggak ada itu, kita akan bekerja anonymity. Yang pertama, yang kedua, irrelevant dan immeasurable. Lanjut. Ya. Jadi penyakit dalam ketiadaan data, ini contoh aja ya. Top line tadi tentang marketing dan sales. Overpromise ya, target terlalu tinggi. Pak, kalau sama Sosten, semua pengurus SPPG masuk surga. Wah gitu. Enggak, itu tuh terlalu kaget. Iya. Berarti masih konsentrasi. Pasti bener. Nggak bakal kena suspend. Oke nggak tuh promise? Harus diturunkan. Midline-nya bisa nggak menjamin? Kan ada fungsi advokasi katanya kan? Gitu ya. Udah sesuai apa belum dan lain-lain. Nah, di bottom line-nya itu yang harus kita ukur di sini adalah kebocoran arus kas dan seterusnya. Karena setiap keuangan itu pasti punya sifatnya masing-masing. Cash flow kayak gimana, laba rugi kayak gimana, neraca seperti apa dan lain-lain. Ya lanjut. Nah, sehingga niat baik ada di dalam integritas seseorang. Gitu ya. Itu harus difasilitasi oleh desain perusahaan yang baik. Supaya niatnya bisa menggerakkan sistem juga bisa mengedukasi orangnya. Sehingga integritas kita berkelanjutan. Sehingga saat perusahaan lagi turun, kita bukannya saling menyalahkan, tapi kita tahu akar masalahnya di mana. Apakah di bottom line, apakah di top line, apakah di midline. Bukannya saling menyalahkan. Saling menyalahkan tadi konflik, bagus nggak? Bagus. Tapi kalau kita nggak punya ini, cara mengkomunikasikan konfliknya juga nggak bener. Bener nggak? Gitu. Saling menyalahkan nggak ada masalah, asal ada data. Karena datanya menunjukkan bahwa, ternyata kita kurangnya A, B, C, dan D. Ya, integritas bukan sekedar pelabelan emosional si baik dan si jahat, tapi integritas adalah perpaduan niat yang difasilitasi oleh arsitektur sistem. Di sini. Apalagi teman-teman sekarang tim sudah cukup banyak. Ada berapa sekarang? 25 ada? 30? 30. Memanage orang 30 juga bukan hal yang mudah. Masing-masing punya appetite-nya, masing-masing punya skill-nya. Ada yang ternyata skill-nya itu tuh orang yang belum terfasilitasi dengan baik. Ada yang overwork dan lain-lain. Itu tuh isunya berbeda-beda. Gitu ya. Lanjut. Udah kayaknya ya. Nah, sehingga teman-teman semua, ini mungkin bagi direktur dan manajer, karena di TOR disebutkan manajemen juga masuk ya. Berhenti sekadar melihat orang berintegritas, mulailah mendesainnya. Bantuin ya teman-teman mendesain. Jadi bagaimana integritas sama nilai teman-teman itu tuh bisa diukur. Saya mau diukurnya kayak gimana, itu juga penting. Ingat,
Bukan KPI personal, tapi hubungkan antara MBT, MBR, sama MBO. Oke? Yang kedua, pastikan 3 tanda miserable jobs itu tuh musnah dari dalam tim Anda. Kayak begitu. Kita bukannya mau dilihat karena anonymity. Berarti Pak, kita harus ingin dilihat dong pekerjaannya. Nih kerjaan gua nih. Gitu kan ya. Teman-teman pagi-pagi masuk ke kantor, guys, gua adalah orang paling banyak begadang di minggu ini, guys. Gitu. Apakah iya begitu? Bukan. Kita tuh nggak boleh ingin dilihat, tapi kita perlu dilihat. Kenapa perlu? Bedanya perlu sama ingin beda. Ya, menurut saya. Perlu itu tuh adalah kenapa? Karena kita memiliki keperluan buat skill kita dimanfaatkan oleh perusahaan. Dan perusahaan berkeperluan untuk menggunakan skill kita dan meningkatkan skill kita gitu. Kalau kitanya diam-diam aja bagaimana? Dalam hati aja, ya padahal kan itu gua yang buat tuh. Gitu ya. Tapi diakuinnya sama orang lain. Alay banget sih lu gitu tuh. Ngomong. Ngomong. Sampaikan. Kayak gitu. Bukan emosional tadi, tapi asertif. Kita perlu untuk dilihat, bukan ingin dilihat. Yang ketiga adalah buat alat ukur hari ini juga sekecil apapun yang tidak diukur tidak bisa diperbaiki. Jadi saya punya sistem di Levner menggunakan tools namanya Lark. Ya, saya bilang gini, mulai hari ini semua pekerjaan lo mau begadang kayak gimana, mata lo hitam, ya kan, jidat lo hitam, nggak apa-apa itu. Yang lain-lain hitam, gue nggak peduli. Kalau nggak masuk Lark. Kalau nggak masuk Lark, berarti gue nggak menganggap bahwa lu berkontribusi terhadap perusahaan. Karena ini adalah single source of truth-nya. Kayak gitu. Ya. Kalau lu gadang ngomong ke gue menghadap segala macam, mau berapa lembar lu buat proposal dan lain-lain, ini nggak masuk di dalam sistem, sorry to say, itu gue ragukan truthness-nya, kebenarannya gue ragukan. Kayak gitu tuh. Saking inginnya berubah behavior-nya. Ya, lanjut. Panduan untuk profesional ini buat tim, tolak asumsi bahwa masalah ada pada moralitas, teman-teman. Jika tidak tanda miserable jobs terjadi pada Anda, sistemnya yang gagal bukan Anda. Gitu ya. Taktik refleksi harian, ajukan 1 pertanyaan ini ke atasan Anda, apa ukuran keberhasilan pekerjaan saya hari ini? Nah, itu diukur. Jadi mungkin nanti dari tim, dari direksi akan melihat goals-nya kayak gimana, kita mulai berlepas dari pasar yang sudah exist menuju pasar yang baru dan lain-lain. Habis itu kita bisa membangun kredibilitas baru, ya, kredensial baru. Nanti sistemnya juga akan baru. Lanjut. Udah kayaknya ya? Oh, belum. Jadi transformasinya ini mungkin salah satu rekomendasi ya, teman-teman di sini. Jadi, 1 pekerjaan, 1 tim, 1 indikator, ngebuatin. Kalau satuannya di kita itu kalau jadi konsultan untuk ngebuatin sistem, satuan fungsi itu kita sebut sebagai modul. Ya, di dalam finance ada beberapa modul. Pertama, modul penagihan. Modul pengendalian pengeluaran. Di dalam top line itu ada beberapa modul. Modul untuk digital marketing, modul untuk sales management, modul untuk handover dari sales menuju operasional. Di operasional ada modul penjadwalan misalkan. Nah, modul-modul itu tuh diciptakan di sini. Mulai sekarang waktu akan terus berjalan dan libatkan tim. Jadi libatkan tim untuk membantu mendesain modul. Lanjut. Oke, ini terakhir. Ya inilah ya. Ini sih notebook LM agak-agak lebay aja nulisnya. Tapi intinya integritas bukan tentang moralitas doang, ya, tapi juga tentang sistem. Karena berbicara tentang sistem jauh lebih mengasyikan dibandingkan dengan berbicara seolah integritas itu adalah masalah moral. Sekian dari saya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih jadinya?